Viral di media sosial, belasan warga menandu ibu hamil yang akan segera melahirkan menuju ambulans. Warga harus menandu karena dusun mereka tidak bisa diakses kendaraan roda 4. Kalau ada orang sakit kayak gini nih, jalannya seperti ini. Masyarakat dihebohkan dengan viralnya belasan warga menandu seorang wanita yang akan melahirkan di Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso. Diketahui seorang wanita bernama Novi Oktavia terbujur lemah mengenakan daster hitam di atas kursi berwarna merah. Sementara sejumlah lelaki menandu kursi tersebut dengan 2 bambu di kedua sisi. Ibu hamil ini terpaksa ditandu oleh warga dari rumahnya menuju ambulans karena akses menuju rumah tak bisa dilalui kendaraan roda 4. Apa nyaman lah? Sama bapak kadang aku dia pasti ya, alay karya ya. Lokasi dusun terpencil dengan medan yang sulit ditempuh dan berada di atas pegunungan. Transportasi yang bisa mengakses lokasi hanya sepeda motor dan kuda. Saat ini kondisi ibu dan anak yang dilahirkan dalam kondisi selamat. Cepat, ocean, rese. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kementerian Sosial tengah mendata penyaluran bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan sosial atau BLTS Kesra. PT Pos Indonesia turut dilibatkan memastikan bantuan tepat sasaran. Dalam waktu dekat, Kementerian Sosial bakal menyalurkan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan sosial atau BLTS Kesra. Saat ini koordinasi Badan Pusat Statistik atau BPS untuk mendapat data terbaru hingga berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan masih berlangsung. Kemensos mencatat BLTS menyasar 35 juta keluarga penerima manfaat atau setara 140 juta jiwa yang diperuntukkan bagi masyarakat desil 1 hingga 4. Penyalurannya melalui Bank Himbara dan juga PT Pos Indonesia karena 7,5 juta KPM belum memiliki rekening. Kalau lewat Himbara tentu gratis, kalau lewat PT Pos tentu ada biayanya. Tetapi ada manfaat lain kalau kita menggunakan PT Pos Indonesia, yaitu kita akan mendapatkan semacam seperti validasi, verifikasi, dan ground check untuk keluarga penerima manfaat. Karena kita dari PT Pos akan paling tidak mendapatkan gambaran atau profil keluarga penerima manfaat yang melalui PT Pos Indonesia. Ini kami Pos Indonesia menyiapkan ya tadi supaya jangan sampai misalnya tadi setelah kita menyalurkan ada tambahan-tambahan data lagi, supaya nanti di masyarakat memang sekaligus kita bisa menyalurkannya, jadi tidak menunggu. Jadi kita nih sekarang dalam proses konsolidasi data dengan Kementerian Sosial. Di samping itu secara paralel kami sudah menyiapkan sumber daya, baik itu manusianya, teknologinya, aplikasi dan sebagainya. Jadi pada saat nanti kita data sudah fix ya, kami alhamdulillah insya Allah besoknya sudah bisa kita salurkan. Nantinya, Pos Indonesia akan menyalurkan melalui berbagai mekanisme, mulai dari masyarakat yang datang ke kantor pos, PT Pos Indonesia yang mendatangi komunitas, baik kelurahan, hingga Pos Indonesia yang mendatangi langsung ke rumah penerima manfaat. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Rangkaian acara Indonesia Climate Change Forum 2025 atau ICCF 2025 resmi ditutup. Dalam kesempatan ini, pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak memastikan pendekatan waste to energy mampu mengurangi masalah sampah di Indonesia. Ajang Indonesia Climate Change Forum atau ICCF 2025 menghadirkan pimpinan MPR, jajaran menteri, BUMN, pelaku usaha bidang energi terbarukan hingga pegiat iklim. Bertemakan mengenai penanganan sampah dengan pendekatan teknologi dan inovasi. Upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. MPR terus berkolaborasi dengan wali kota dan kepala daerah serta kementerian terkait untuk memastikan pendekatan waste to energy mampu secara signifikan mengurangi masalah sampah dan di saat yang sama menjadi sumber energi terbarukan.
kita menegaskan tentang berbagai hal menyangkut ketahanan pangan, energi, wilayah, air, ya, yang kaitannya dan ada hubungannya dengan perubahan dan krisis iklim yang sekarang terjadi. Berbagai hal yang sudah kita bahas dengan sejumlah narasumber yang jumlahnya juga cukup banyak, yang kemudian kita menghasilkan beberapa resolusi yang salah satunya diantaranya adalah bagaimana kita mempercepat transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. ICCF 2025 menjadi titik temu dan ruang dialog inklusif antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Dari Jakarta, Dias Triawan, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, angin kencang dan hujan lebat menghantam kota pesisir Da Nang, Vietnam pada hari Rabu. Rekaman menunjukkan para pekerja kota bersiap menghadapi banjir bandang dengan menutup jalan-jalan untuk membatasi akses pengunjung. Polisi juga terlihat berpatroli di jalan-jalan dan mengalihkan lalu lintas ke area yang lebih aman. Para ahli meteorologi telah memperingatkan bahwa wilayah dari Ha Tinh hingga Quang Ngai harus bersiap menghadapi hujan lebat berkepanjangan yang berlangsung hingga Senin mendatang. Pihak berwenang Vietnam telah mengaktifkan peringatan risiko bencana nasional level 3 dan juga imbauan mendesak telah dikeluarkan. Pemerintah juga menginstruksikan warga di daerah berisiko tinggi untuk mengamankan properti mereka, menghindari perjalanan yang tidak penting, dan menghadapi potensi evakuasi. Pemirsa, warga Palestina kembali mendapatkan teror dari sekelompok orang. Warga diserang karena ingin memanen buah zaitun dari kebunnya. Di tengah musim panen zaitun yang seharusnya membawa harapan, pasukan pendudukan Israel justru mengusir warga Palestina dari lahan mereka sendiri di Kirbet Agawis, Masaferiata, selatan Hebron. Rekaman menunjukkan warga Palestina yang tengah memanen zaitun dipaksa meninggalkan kebun mereka, sementara sekelompok tentara Israel mengepung mereka di sekitar area pertanian. Sebelumnya, teror serupa juga diterima warga Palestina di wilayah Ramallah bagian utara. Seorang aktivis asing merekam aksi sekelompok orang yang menganiaya warga karena ingin bekerja. Warga di kawasan ini memiliki perkebunan zaitun yang sudah memasuki musim panen. Namun pada saat bekerja, mereka diserang orang yang diduga adalah penduduk ilegal dan ditunggangi Israel. Sang aktivis pun berupaya menolong warga tersebut. Seorang wanita luka serius akibat dianiaya gerombolan pemukim ilegal. Gencatan senjata berlaku sejak 13 Oktober 2025. Tentara Israel pergi dari Gaza, tetapi masyarakat Palestina tidak pernah bebas sepenuhnya. Pasien kanker di jalur Gaza memperjuangkan kesempatan untuk perawatan kemoterapi dan perawatan lainnya. Bahkan banyak pasien di antaranya hanya bisa menunggu di kompleks medis Nasser di Khan Yunis. Sejak setahun setelah dimulainya Perang Gaza, pihak Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis belum mampu menyediakan perawatan kemoterapi apapun bagi pasien. Berjalan hingga 1 tahun setelahnya, Organisasi Kesehatan Dunia bekerja sama dengan organisasi kesehatan lainnya memasok beberapa obat untuk para pasien kanker, karena perawatan medis tidak memungkinkan saat perang berlangsung. عدد مرضى السرطان في قطاع غزة حوالي 13,000 مريض. منهم سافر حوالي 2,000 موجود في قطاع غزة حاليا 11,000 مريض. من هؤلاء ال 11,000 يترددون علينا حوالي 5,000 مريض. تقريبا منهم 30% مرضى سرطان الثدي أو مريضات سرطان الثدي. Rumah Sakit Persahabatan Turki Palestina, satu-satunya pusat perawatan kanker khusus di Gaza, telah rusak akibat serangan sejak 2023 dan kembali dihancurkan pada awal Maret. Kedua belah negara memang telah menyepakati gencatan senjata serta pemulangan para sandera dan tahanan pada tahap pertama perjanjian damai Gaza.
Sementara tahap selanjutnya akan mencakup tata kelola pasca perang dan masa depan kelompok Hamas. Pemirsa, viral di media sosial video yang memperlihatkan baut di bagian sayap pesawat Thai Lion Air kendur hingga lepas saat mengudara. Pihak maskapai berdalih pesawat masih dalam taraf layak untuk terbang. Sebuah video yang menunjukkan baut pada bagian sayap pesawat bergetar dan tidak terpasang dengan kencang saat pesawat Thai Lion Air sedang berada di udara. Meski demikian, baut lainnya terlihat kokoh dan tidak mengalami getaran. Video yang direkam seorang penumpang dari dalam kabin ini pun viral di media sosial. Menanggapi viralnya video tersebut, Corporate Communication Strategic Lion Group Danang Mandala Prihantoro menyebut tim teknis Thai Lion Air telah melakukan pengecekan menyeluruh. Hasil pemeriksaan teknis menunjukkan bahwa kondisi komponen tersebut masih dalam batas aman. Tidak ditemukan indikasi adanya bagian yang longgar atau membahayakan. Secara teknis, pergerakan kecil pada baut yang terlihat di video adalah akibat dari akumulasi getaran dan aliran udara saat pesawat terbang. Komite Olimpiade Internasional atau IOC resmi menjatuhkan hukuman kepada Indonesia buntut penolakan atlet asal Israel dalam kejuaraan senam artistik 2025 di Jakarta. Komite Olimpiade Internasional atau IOC resmi melarang Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional termasuk Olimpiade. Pelarangan tersebut terjadi usai pemerintah Indonesia menolak kedatangan atlet Israel dalam kejuaraan dunia senam artistik 2025 di Jakarta. Penolakan tersebut didasarkan pada kebijakan luar negeri dan sikap politik Indonesia terhadap Israel yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Langkah tegas IOC ini dinilai sebagai peringatan keras terhadap pelanggaran prinsip dasar Olimpiade. IOC menilai bahwa tindakan Indonesia telah merampas hak atlet untuk berkompetisi secara adil dan damai di panggung internasional.